Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ulfa Rahmawati MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah tahsin, tahfidz, dan tafhim, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Langsung saja, saya di sini ingin menjelaskan isi kandungan surat Al-Humazah dan surat Al-Asr guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Namun, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lulu Muhayyaroh, NIM 050, kelas IPTC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati taqbalu 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hitamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hitamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allah Maha Besar, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesadaran. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Di dalam ringkasan kitab Al-Qur'anil Karim karya Ibnu Katsir, kandungan surat Al-Humazah dan surat Al-Asr menjelaskan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, surat Al-Humazah. Asbabun nuzul surat Al-Humazah. Al-Humazah merupakan surat yang ke-104 yang terdiri dari 9 ayat yang artinya pengumpat. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini menceritakan sifat Umayyah bin Khalaf dan Walid Mughirah yang merupakan pemimpin kaum Quraisy yang selalu menghina Rasulullah SAW pada saat bertemu dan menghalangi dakwah beliau pada saat di Mekah. Juga kaum musyrikin yang selalu melakukan penghinaan dan melemparkan isu terhadap kaum muslimin. Kandungan surat Al-Humazah menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka melihat, orang yang suka mengumpulkan harta, namun hartanya tidak diinfakkan ke jalan Allah, dan orang yang suka berlebihan mencintai dunia dan harta,
maka Allah telah menyiapkan balasannya sebagai neraka jahanam. Adapun hikmahnya yaitu kita harus menjauhi sifat cinta dunia dan harta yang berlebihan. Yang kedua, kita harus gemar berinfak atau bersedekah. Yang ketiga, menjadikan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hambanya agar tidak terpengaruh dengan norma yang hilang, termasuk suka mencela, suka memaki, suka mengumpat, suka menghina, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu surat Al-Asr. Asbabun nuzul surat Al-Asr. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 yang terdiri dari 3 ayat yang artinya demi masa. Surat Al-Asr juga termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini menceritakan tentang kaum Quraisy yang selalu mengaitkan waktu dengan keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka beruntung, mereka akan memuji waktu tersebut. Namun, jika sebaliknya, mereka akan memaki waktu tersebut. Kandungan surat Al-Asr menjelaskan tentang yang pertama, manusia yang di dunia dan di akhirat akan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, waktu tidak bisa diulang kembali dan tidak bisa dibeli. Manusia harus bijak menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Seperti pepatah yang mengatakan, waktu adalah pedang. Yang ketiga, manusia dianjurkan untuk melakukan amal soleh, baik dalam perbuatan, tindakan, ataupun ucapan. Yang terakhir, manusia dianjurkan untuk saling menasehati baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Hikmahnya, dalam kita membaca surat Al-Asr, kita dapat membedakan perbuatan mana yang seharusnya dilakukan dan perbuatan mana yang seharusnya ditinggalkan. Dengan demikian, kita akan lebih menghargai waktu tersebut dalam setiap detiknya yang telah Allah berikan di dunia ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya maupun bagi orang lain. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, murni datanya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.